Baiklah, selamat pagi untuk saudara-saudara yang ada di Indonesia. Selamat sore kita yang ada di sini. Selamat Sabat. Kita bentar lagi akan buka Sabat. Jadi kita akan melanjutkan kita punya pelajaran medical missionary pada saat ini. Em, jadi sebelum kita lanjut, kita hanya mau kasih gambaran aja apa yang akan planning ya, rencana yang akan dilakukan in the future di masa depan dengan pelajaran medical missionary ini adalah dari yang kita dapat itu em, kita akan membuat satu program namanya detox atau ya detox bahasa Indonesia detox juga ya. Jadi detox itu bisa menolong banyak sekali em, penyakit dan juga kita akan belajar autoimmune recovery program yang banyak yang dimana kita tahu bahwa banyak penyakit yang terjadi itu karena of course yang utama adalah pelanggaran kita akan hukum kesehatan dan di situ juga ada program yang akan dibuat di situ untuk kita bisa belajar sama-sama dan mungkin ada saudara-saudara yang sudah melakukannya atau yang belum. Jadi di dalam program itu kita akan membuat satu masakan dan masakan itu adalah masakan yang gluten free atau tidak pakai gluten, tidak pakai minyak. Jadi itu dan banyak sekali resep makanan yang sudah diberikan dan sangat menolong. Apalagi kita lihat Tante Kori di Tondano suka menolong orang-orang yang sakit. Kita lihat juga ada yang sakit diabetik. Jadi itu sangat bisa digunakan untuk menolong mereka gitu. Dan juga dari medical missionary yang kita dapat adalah kita semua ini ingin bekerja untuk Tuhan ya. Maksudnya ada panggilan yang Tuhan mau berikan kepada kita. Tetapi in reality kenyataannya kita semua mempunyai kebutuhan masing-masing dalam orang punya kehidupan untuk dipenuhi gitu. Nah, jadi di dalam missionary yang kita ambil itu adalah bagaimana untuk kita bisa self-support atau bisa support kita punya diri sendiri dengan pekerjaan medical missionary begitu. Itu diajarkan dan kemudian juga dalam pelajaran medical missionary ini kita bisa selain self-supporting itu kita juga bisa membuka lifestyle center gitu. Karena yang memberikan pelajaran medical missionary dia mempunyai lifestyle center dan bagaimana untuk bisa membuka lifestyle center gitu. Jadi banyak sekali program yang diberikan di situ dan sangat luar biasa pengalaman yang bisa diambil dan dengan pertolongan Tuhan semua yang kita dapat kita pingin share dan bukan hanya share itu kita pingin untuk kita semua praktekkan sama-sama gitu. Menolong teman-teman kita, menolong keluarga kita, menolong orang-orang di sekitar kita. Dan kalau um, Tuhan memanggil kita untuk full time di dalam pekerjaan medical missionary, kita akan full time dalam pekerjaan medical missionary, tetapi bagaimana untuk kita bisa self support gitu ya. Dan itu juga diajarkan dan puji Tuhan banyak sudah melakukan hal itu dan banyak sekali juga kesaksian-kesaksian yang sudah diberikan dan um, kita juga mau bukan hanya sekedar teori tapi juga mau untuk mempraktekkan dalam kehidupan kita sehari-hari dan juga bisa memberikan kesaksian ya apa yang Tuhan sudah lakukan dalam diri kita. Nah, itu beberapa apa rencana yang mau dibawakan kepada teman-teman atau saudara-saudara yang ikut Bible study dan dengan pertolongan Tuhan mungkin di Indonesia bisa buka lifestyle center seperti orang-orang yang ada di sini mereka punya lifestyle center dan bisa bawa orang-orang sakit. Makanya salah satu untuk country living juga atau untuk kita mempunyai country living itu Ellen White
memberikan amanat di situ bahwa untuk bisa membuka lifestyle center ya atau membawa orang sakit, makanya di country living itu dianjurkan untuk tidak terlalu jauh dari kota di mana isi akses atau akses yang mudah supaya orang bisa pergi berobat di situ. Nah, jadi itu adalah beberapa rencana yang kita bisa mau lakukan in the future, teman-teman yang ingin untuk menerapkan akan apa yang saya sendiri sudah pelajari dan kita ingin untuk berikan kepada orang semua karena saya juga ingin melakukan dan kita ingin melakukan sama-sama. Jadi itulah yang akan kita em, apa namanya? Itulah yang akan kita lakukan di dalam pelajaran medical missionary ya. Tetapi sebelum kita ke sana, maksudnya sebelum rencana-rencana itu bisa dijalankan, kita ingin untuk memberikan fondasi bagaimana untuk melakukan pekerjaan medical missionary yang benar. Kenapa kita bilang yang benar? Karena banyak sekali orang-orang yang melakukan pekerjaan medical missionary, tetapi motif atau apa yang mereka lakukan itu pekerjaan mereka baik, tetapi nanti kita akan lihat ya, itu adalah pekerjaan yang berasal dari diri sendiri, bukan dari pekerjaan dari kebenaran Kristus yang mereka terima. Nah, itulah yang saya mau bagikan kepada kita pada saat ini, bahwa Tuhan mau untuk kita melakukan pekerjaan medical missionary. Tetapi pekerjaan medical missionary itu harus dilakukan dengan benar. Kan ada banyak sekali kutipan Ellen White yang mengatakan bahwa orang-orang melakukan pekerjaan good works, tetapi motifnya itu adalah self. Nah, makanya untuk sebelum kita mulai dia punya praktek, kan selama ini kita sudah mulai dia punya uh, sejarah dari medical missionary, kita sudah belajar Yesaya 58, kita sudah belajar Yesaya 59, Yesaya 60, di mana minggu lalu kita sudah bahas mengenai gadis-gadis bodoh dengan gadis-gadis yang bijaksana, satu hanya punya lampu, satu tidak punya minyak, seperti itu. Dan pada waktu tengah malam, mereka berteriak kepada Tuhan, pintunya sudah tertutup ya. Itu pada waktu pintu kasihan, mereka mau minta tolong kepada Tuhan, di Yesaya 59 dia bilang Tuhan tidak mendengar. Kenapa? Karena amaran di Yesaya 58 sudah diberikan, berseru dengan nyaring untuk diberikan akan apa namanya peringatan kepada kita semua, tetapi mereka tidak mendengar akan peringatan yang Tuhan berikan kepada kita. Kenapa Tuhan em, menutup pintu kepada gadis-gadis yang bodoh? Karena peringatan itu sudah diberikan, tapi mereka tidak mau melakukan. Melakukan apa? Melakukan pekerjaan yang ada di Yesaya 58. Karena di Yesaya 59 itu, orang-orang itu berada di dalam kegelapan. Dan kegelapan itu adalah kegelapan tengah malam ya. Kalau di sejarah kita midnight atau pintu kasihan ditutup. Dan orang-orang yang melakukan pekerjaan di Yesaya 58 itu, mereka itu memiliki terang. Atau kenapa mereka memiliki terang? Karena mereka ada minyak di dalam, mereka punya buli-buli. Seperti itu. Nah, jadi ada dua kelompok orang yang pada waktu tengah malam di saat pintu kasihan sudah tertutup, dibilang di situ waktu kita bahas minggu lalu, mereka waktu peringatan itu diberikan, mereka itu menunda-nunda untuk memperoleh mengisi minyak di dalam buli-bulinya. Dan kita tahu ya, waktu lalu kita sudah belajar, minyak itu melambangkan ini ya, teman-teman, yang kita mau berikan kepada kita pada saat ini untuk kita semua yang rindu untuk melakukan pekerjaan medical missionary. Mungkin yang kita rasa adalah ini pelajaran yang sangat penting untuk menjadi landasan kita melakukan pekerjaan medical missionary. Karena tanpa kita mengetahui landasan ini, bisa saja kita melakukan pekerjaan medical missionary, tetapi pekerjaan itu dilakukan dengan cara yang salah. Oke? Jadi, mana itu dia punya? Nah, ini ya. Nah, kita akan mulai ya dia punya pelajaran. Karena ini kita sudah pelajari, kita nggak mau go back to detail, review lagi dengan detail apa yang kita sudah pelajari.
Kalau saudara-saudara ingin mengulang atau teman-teman silakan nonton videonya karena kalau kita ulang akan menyita banyak waktu. Kita mau untuk continue lanjut karena di dalam pelajaran medical missionary pun banyak sekali yang harus kita pelajari ya. Jadi kita akan baca ini kutipan dan kutipan inilah untuk kita punya pelajaran medical missionary pada saat ini. Um, Kenapa kita harus tahu gitu? Karena supaya kita bisa melakukan pekerjaan medical missionary dengan benar ya, sesuai dengan kehendak Tuhan. Karena saya pun tidak tahu pelajaran melakukan pekerjaan medical missionary yang benar sebelum kita benar-benar mempelajari pekabaran malaikat ketiga. Karena kita sudah mempelajari pekabaran malaikat ketiga, jadi kita bisa combine atau gabung pelajaran malaikat ketiga dengan medical missionary. Oke, nah sekarang kita akan lanjutkan perumpamaan Tuhan Yesus di gadis bijaksana, gadis bodoh dengan gadis bijaksana. Oke, nah kita baca di sini ya kutipannya. Dibilang di sini, pikiran saya dibawa ke masa depan, ketika tanda akan diberikan. Lihatlah mempelai laki-laki datang. Keluarlah dan sambutlah dia. Namun beberapa orang akan menunda untuk mendapatkan minyak untuk memperlengkapi pelita mereka. Dan terlambat mereka menyadari bahwa karakter yang dilambangkan oleh minyak tidak dapat dipindahkan. Nah, judul pelajaran Bible study kita ini adalah minyak. Karena kenapa ini sangat penting minyak ini? Karena minyak ini yang membedakan antara gadis bijaksana dengan gadis yang bodoh. Kita tidak mau untuk apa namanya untuk berasumsi bahwa oh ya saya sudah punya minyak, saya ini gadis bijaksana gitu. Kita tidak boleh, kita harus tahu minyak itu persisnya itu apa minyak itu gitu. Supaya kita tidak berada dalam kelompok gadis yang bodoh. Iya kan? Jadi Ellen White bilang dia sudah dikasih penglihatan oleh Tuhan di masa depan mengenai Matius 25 yang mana pada waktu tengah malam pintu kasihan ditutup. Oke? Dan gadis bodoh dan gadis bijaksana bilang, "Keluar, sambutlah Tuhan." Tetapi dia bilang beberapa menunda untuk mendapatkan minyak. Dan mereka terlambat gitu loh. Dan dia bilang di sini minyak itu adalah oke, bahwa karakter yang dilambangkan oleh minyak tidak dapat dipindahkan. Jadi saya nggak bisa contoh ya, misalnya saya dengan Tante Kori. Misalnya Tante Kori punya minyak gitu, saya nggak punya minyak. Saya nggak bisa minta Tante Kori kasih Tante Kori punya minyak ke saya karena minyak itu dilambangkan oleh karakter. Saya nggak bisa ambil karakter Tante Kori untuk jadi karakter saya, nggak bisa. Masing-masing mempunyai minyaknya sendiri atau karakter sendiri. Nah, terus ini yang paling penting yang kita mau bahas pada saat ini dan hubungannya dengan medical missionary. Dibilang di sini, minyak itu adalah kebenaran Kristus atau righteousness of Christ. Nah, berarti gadis yang bodoh tidak mempunyai kebenaran Kristus, gadis-gadis yang bijaksana mempunyai kebenaran Kristus. Gadis bodoh mempunyai karakter Kristus karena kan tadi bilang minyak itu adalah karakter. Gadis-gadis bijaksana mempunyai karakter Kristus, gadis yang bodoh tidak mempunyai karakter Kristus. Terus dia bilang, minyak itu melambangkan karakter dan karakter itu tidak dapat dipindahkan. Tidak seorang pun dapat menjaminnya bagi orang yang lain. Jadi kalau Tante Kori mempunyai karakter kebenaran atau karakter Kristus, saya nggak bisa ambil Tante Kori punya kebenaran Kristus yang ada di Tante Kori atau karakter Kristus. Saya bertanggung jawab untuk minyak saya sendiri atau untuk karakter saya sendiri. Nah, kalau misalnya minyak itu adalah kebenaran Kristus, bukankah kita semua ingin tahu apa itu kebenaran Kristus? Iya kan? Karena itu adalah minyak. Itulah yang membedakan antara gadis yang bodoh dengan gadis bijaksana. Oke? Nah, pada saat ini kita mau bagikan, saya sudah pernah bagikan waktu lalu bukan dalam pelajaran medical missionary, tapi dulu dalam pelajaran pekabaran malaikat ketiga. Saya ingin bawakan sedikit lagi di sini, mengulang lagi sedikit karena saya rasa bahwa sebelum kita melakukan pekerjaan
medical missionary ya, maksudnya real work of medical missionary, kita semua harus dilandasi oleh pelajaran ini gitu. Karena kita nggak mau kita sudah melakukan pekerjaan medical missionary, tetapi akhirnya yang kita lakukan itu adalah sesuatu yang bukan Tuhan kehendaki, seperti itu. Nah, jadi kita pingin bahas mengenai betul-betul apa itu minyak, karena minyak itu adalah kebenaran Kristus atau oil itu adalah righteousness-nya Kristus. Oke? Yang membedakan antara gadis bijaksana dengan gadis bodoh. Nah, kalau begitu kita mau coba bahas sedikit ya, maksudnya dia punya inti kebenaran Kristus itu apa dan hubungannya dengan medical missionary. Bagaimana kita bisa melakukannya itu dengan benar. Oke? Eh, kita akan, kalau penting-penting kita akan tekankan, tapi kalau ada yang kita bisa dengan cepat, kita akan dengan cepat karena kita pingin dia punya poin ya, teman-teman. Jadi untuk membuktikan di Alkitab atau untuk menjelaskan apa itu kebenaran, kita bisa buka 1 Yohanes 5 ayat 17. Dibilang di situ, semua ketidakbenaran itu adalah dosa. Oke? Jadi kan dibilang di sini minyak itu adalah kebenaran atau righteousness. Kalau di Alkitab bilang semua ketidakbenaran itu adalah dosa. Terus di 1 Yohanes 3:4 dibilang dosa itu adalah pelanggaran akan hukum. Berarti kalau kita gabungkan dua-dua, ketidakbenaran adalah dosa dan dosa adalah pelanggaran hukum, berarti ketidakbenaran itu atau unrighteousness adalah pelanggaran akan hukum. Itu definisi Alkitab. Oke? Nah, kalau ketidakbenaran atau unrighteousness itu adalah transgression of the law atau pelanggaran akan hukum, berarti righteousness yang adalah itu yang tadi kita bilang yang minyak itu, righteousness atau kebenaran itu berarti bukan melanggar tetapi apa? Memelihara hukum Tuhan. Seperti itu. Itu definisi yang sangat gampang yang kita bisa lihat di Alkitab gitu. Karena kita untuk mau pingin jadi gadis bijaksana, kita benar-benar harus tahu minyak itu. Karena di Alkitab bilang, oh minyak itu Roh Kudus. Ya kan, minyak itu karakter, minyak itu kebenaran Kristus. Tapi dia punya prakteknya itu apa gitu lah ya. Maksudnya dia punya realitasnya itu seperti apa gitu. Oke? Nah, jadi kebenaran itu adalah kita memelihara akan hukum. Oke, pemeliharaan akan hukum Tuhan. Itu righteousness atau kebenaran. Nah, kalau di Ulangan 6 ayat 25 dia bilang, dan ini akan menjadi kebenaran kita kalau kita memelihara untuk melakukan semua perintah-perintah di hadapan Tuhan seperti yang dia perintahkan kepada kita. Jadi dia bilang, righteousness itu atau kebenaran itu adalah memelihara atau melakukan semua perintah-perintah yang Tuhan berikan. Seperti Tuhan sudah perintahkan kepada kita. Itu ya teman-teman, kalau kita mau bahas righteousness by faith kepada orang luar, kita nggak bisa kasih langsung kutipan Ellen White. Kita harus buktikan di Alkitab kebenaran itu apa, righteousness. Oke? Ketidakbenaran, ulang ya, ketidakbenaran itu pelanggaran akan dosa. Berarti kebenaran adalah penurutan akan hukum Tuhan, atau kalau ketidakbenaran melanggar akan hukum Tuhan, kebenaran menuruti akan hukum-hukum Tuhan. Oke, so far sampai di situ oke ya. Nah, sekarang kalau begitu kita harus tanya, nah hukum-hukum Tuhan itu hukum Tuhan yang mana yang harus kita turut gitu? Karena itulah yang membedakan antara gadis bijaksana dengan gadis-gadis yang bodoh. Oke? Nah, kita lihat ya. Di Matius 22 ayat 36 sampai 40 kita sudah tahu ayat ini, tapi kita mau tekankan satu hal di sini. Ini sangat penting. Ini sangat penting ya. Ini waktu kita baca kutipan Ellen White mengenai ini, kita langsung bilang, waduh ini sudah konfirmasi sekali ya. Bagaimana pentingnya sekali pekerjaan medical missionary, tetapi bagaimana pentingnya juga untuk kita melakukan dengan yang benar. Oke? Ini ya dibilang. Di Matius 22:36 dia bilang, Guru, mana hukum yang paling besar?
atau Great Commandment. Mana itu di dalam hukum? Di mana itu perintah-perintah yang besar di dalam hukum? Terus Yesus bilang, oh ini perintah yang terbesar ya, yang di dalam hukum Tuhan itu ini. Ini yang Yesus bilang. Kamu mencintai Tuhan dengan segenap hatimu, dengan segenap jiwamu, dan dengan segenap pikiranmu. Jadi ini adalah perintah yang terbesar di dalam hukum Tuhan, yaitu apa? Kita mencintai Tuhan dengan segenap hati kita, dengan segenap jiwa kita, dan dengan segenap pikiran kita. Dan Yesus bilang, ini adalah perintah yang pertama dan yang paling besar. Oke, perintah pertama dan besar di dalam hukum adalah mencintai Tuhan dengan segenap hati, segenap jiwa, dan segenap pikiran. Terus Yesus bilang, dan yang kedua yang sama dengan ini adalah kamu mencintai sesamamu manusia seperti dirimu sendiri. Dan di dalam kedua perintah ini tergantung semua hukum dan nabi-nabi. Jadi kita sudah tahu ya, nanti kita bikin kesimpulan terus ya dengan apa yang kita pelajari. Jadi dibilang kebenaran Tuhan itu adalah apa? Penurutan akan hukum. Dan hukum Tuhan itu terbagi dua ya, atau perintah-perintah Tuhan itu di dalam hukum ada dua. Satu kita mencintai Tuhan, satu kita mencintai diri sesama manusia seperti kita mencintai diri kita. Dan pertama dan kedua itu dia bilang, Yesus bilang, kedua itu sama dengan yang pertama gitu. Jadi nanti kita lihat ya bagaimana apa maksud Yesus untuk bilang yang kedua itu sama dengan yang pertama. Oke? Nah, ini dia ya. Oke, ini dia. Dia bilang di 1 Yohanes 4 ayat 20 dia bilang, kalau seseorang berkata, saya mencintai Tuhan dan membenci sesamanya manusia atau saudaranya, dia itu pembohong. Nah, teman-teman, kalau kita baca Alkitab, bapa pembohong itu adalah setan. Kalau kita itu pembohong, bapa kita itu bukan Tuhan. Bapak itu adalah setan sendiri, bapak kita kalau kita itu pembohong karena dibilang kalau kita bilang oh saya mencintai Tuhan tapi kita membenci kita punya saudara atau tidak mengasihi kita punya saudara, dia itu adalah pendusta karena dia yang tidak mencintai dia punya saudara yang dia lihat, bagaimana dia bisa mencintai Tuhan yang dia tidak lihat? Oke? Dan ini adalah perintah yang kita dapat dari dia bahwa dia yang mencintai Tuhan, mencintai saudaranya juga. Ini sama persis dengan Matius 22 ayat 36. Yang Yesus bilang, yang kedua ini sama dengan yang pertama. Kenapa? Kalau untuk membuktikan ya teman-teman atau saudara-saudara, kalau untuk satu bukti gimana kita mencintai Tuhan, itu dinyatakan dengan kita mencintai sesama kita manusia atau peduli dengan sesama kita manusia. Dan kalau kita bilang kita mencintai Tuhan, tapi kita nggak peduli dengan sesama kita manusia, kita itu adalah pendusta. Karena bagaimana kita mau mencintai, bagaimana dia bilang, dia yang tidak mencintai atau tidak peduli sesama manusia yang dia bisa lihat, bagaimana dia bisa mencintai Tuhan? Yang Tuhan yang dia nggak bisa lihat gitu loh. Karena untuk menunjukkan kita mencintai Tuhan, atau satu bukti, bukan menunjukkan ya, saya nggak mau pakai kata menunjukkan. Bukti bahwa kita itu mencintai Tuhan adalah dengan kita mencintai sesama kita manusia. Peduli dengan sesama kita manusia. Karena dia bilang, mereka yang mencintai Tuhan, mencintai saudara-saudaranya. Makanya di Matius 22 bilang, ini perintah ini sama gitu loh. Maksudnya ini yang pertama, yang terbesar, mencintai Tuhan. Tetapi yang kedua itu sama dengan yang pertama. Dan untuk suatu bukti, oke, bahwa kita mencintai Tuhan, atau bukti bahwa kita memelihara yang the first and the great commandment atau pertama, perintah-perintah pertama dan perintah-perintah terbesar adalah dengan kita mencintai sesama kita manusia. Oke? Itu ya yang so far yang kita sudah pelajari. Dan kemudian mari kita memberikan definisi kebenaran. Oke?
Dari semua yang kita sudah pelajari, dari ayat-ayat yang kita sudah pelajari, mari kita berikan definisi baru mengenai kebenaran. Kenapa sangat penting? Karena kebenaran ini adalah minyak. Jangan sampai kita tunda-tunda, karena Ellen White bilang dia dapat penglihatan di masa depan, orang-orang tunda untuk mendapatkan minyak gitu. Karena teman-teman, minyak itu kan karakter. Karakter itu nggak bisa di-develop overnight, atau karakter itu nggak bisa develop dikembangkan itu hanya satu dengan satu malam saja sudah oke, hari ini dan kemudian besok saya sudah mempunyai karakter. Nggak bisa seperti itu gitu loh. Karakter itu harus kita bangun hari demi hari itu untuk menjadi karakter kita. Nggak bisa karakter itu langsung besok sudah menjadi karakter kita ya. Enggak, itu ada take time untuk menjadi benar-benar mempunyai karakter Kristus atau kebenaran Kristus yang Tuhan Yesus mau kita pancarkan akan karakter Kristus ya. Nah, makanya mari kita bikin definisi baru, oke? Definisi baru yaitu semua ayat-ayat yang kita sudah pelajari kita combine atau kita gabung, oke? Kita bikin ya, dia punya definisi baru. Oke, sekarang apa righteousness atau apa kebenaran? Kebenaran itu, oke, yang merupakan minyak, oke? Kebenaran itu adalah saya mencintai Tuhan dengan segenap hati. Saya mencintai Tuhan dengan segenap hati, dengan segenap jiwa, dan dengan segenap pikiran, dan mencintai sesama manusia seperti diri saya sendiri. Itulah definisi dari righteousness atau kebenaran. Atau Ellen White bilang, itulah minyak. Minyak itu adalah saya mencintai Tuhan dan saya juga mencintai sama manusia. Dan di 1 Yohanes bilang, untuk membuktikan kita mencintai Tuhan adalah dengan saya mencintai sama manusia. Kalau saya tidak mencintai sama manusia, berarti saya juga tidak mencintai Tuhan. Berarti kalau saya tidak mencintai sama manusia, saya tidak mencintai Tuhan, itu berarti saya tidak mempunyai kebenaran. Sampai di situ oke kan? Dan kalau saya tidak mempunyai kebenaran, berarti saya tidak mempunyai minyak, teman-teman. Aduh, menyedihkan ya, menyedihkan sekali. Nah, oke. Nah, sampai di situ kita akan membaca kutipan Ellen White. Waktu kita baca kutipan Ellen White ini, aduh kita langsung, aduh Tuhan, ini benar-benar bukan satu hal yang main-main atau satu hal yang sepele. Ini adalah satu hal yang sangat serius yang Tuhan memberikan amaran kepada kita, yang Tuhan bilang, serulah kuat-kuat, jangan tahan-tahan, Yesaya 58, karena ini semua berhubungan ya satu sama yang lain. Oke, kita akan baca. Kemudian mungkin teman-teman bisa tambahkan atau pertanyaan sampai di sini ya. Oke, kita baca ya. Dan mari kita hubungkan dengan gadis-gadis bijaksana dengan gadis-gadis bodoh waktu kita baca kutipan ini. Oke? Ini masih berhubungan dengan kebenaran, yaitu adalah minyak. Oke, kita baca ya. True sympathy atau simpati yang sejati antara manusia dan sesamanya. Oke, perhatikannya, ini sangat sangat penting dan sangat penting untuk kita ketahui. Simpati yang sejati antara manusia dan sesamanya adalah sebuah tanda, atau Ellen White bilang sign atau tanda, oke? Tanda apa? Jadi kalau kita simpati, oke, kepada sesama kita manusia, itu adalah sebuah tanda. Simpati sejati antara manusia dan samanya adalah sebuah tanda yang membedakan mereka yang mengasihi dan takut akan Tuhan dari mereka yang tidak mengindahkan hukumnya. Aduh, jadi kalau kita bersimpati, mengasihi kita sama manusia, itu akan menjadi tanda di mana yang akan menjadi perbedaan ya antara mereka yang mengasihi dan takut akan Tuhan dari mereka yang tidak peduli akan hukumnya. Itu yang kita sudah bahas tadi ya di 1 Yohanes 4. Jadi untuk kita jadi untuk kita bisa lihat ya bagaimana untuk orang-orang yang mempunyai minyak itu,
dengan yang tidak mempunyai minyak, sebenarnya tandanya itu sudah diberikan. Oke, apa tandanya? Adalah kalau kita mau mengasihi Tuhan dan mau mengikuti hukum-hukum Tuhan, itu tanda yang diberikan adalah kita mengasihi dan simpati terhadap sesama manusia. Oke, lanjut ya. Terus dia bilang, dan apa hubungannya dengan medical missionary? Oke, teman-teman, apa hubungannya dengan medical missionary? Oke, terus dia bilang, betapa besar simpati yang Kristus ungkapkan dengan datang ke dunia ini untuk memberikan nyawanya sebagai korban bagi dunia yang hampir hilang. Oke, jadi kalau kita lihat kehidupan Kristus, dia sangat bersimpati, kan ini dia bilang simpati sejati. Terus kemudian Ellen White kasih contoh, ini simpati sejati itu bagaimana? Ya, itu simpati sejati itu adalah seperti Kristus. Begitu besar simpati Kristus datang ke dunia ini, memberikan nyawanya gitu loh. Waduh, jadi untuk true sympathy atau simpati yang sejati antara kita sama manusia, mungkin kita nggak istilahnya nggak perlu saya mati untuk orang itu, tapi kita memberikan semua yang ada dalam diri kita untuk menolong orang ini. Yesus menolong, memberikan nyawanya terhadap sebagai korban bagi dunia yang hampir hilang gitu loh. Jadi simpati yang sejati bukan hanya, oh ya saya merasakan, saya turut merasakan. Enggak seperti itu. Simpati itu adalah sebuah action atau tindakan di mana Tuhan Yesus menunjukkan simpatinya, dia mati untuk kita gitu loh. Dia memberikan semuanya untuk kita. Nah, kita juga untuk simpati yang sejati terhadap sesama kita manusia, kita memberikan semua yang ada dalam diri kita untuk menolong orang lain. Karena Yesus menolong kita bagi dunia yang hampir hilang. Dia mati untuk kita. Itu simpatinya Tuhan Yesus. Dan Yesus bilang, simpati yang sejati antara manusia itu adalah tanda di mana kita mencintai Tuhan atau orang yang tidak mencintai Tuhan, yaitu mereka tidak simpati terhadap sesama manusia. Oke? Terus lanjut ya. Sesudah Ellen White bilang itu, terus ini yang dia punya inti ya teman-teman, yang kita mau ke gadis bodoh dengan gadis bijaksana. Oke, lanjut ya, dia bilang, agamanya atau agama Tuhan menuntun pada pelaksanaan pekerjaan misionaris medis yang sejati. Aduh, teman-teman. Oke, kita baca bahasa Inggris ya. His religion led to the doing of genuine medical missionary work. Agama Kristus, teman-teman, menuntun kita untuk melakukan pekerjaan medical missionary medis yang sejati. Jadi, kan ini bilang genuine ya, berarti ada yang nggak genuine dong, ada yang nggak sejati, ada yang palsu gitu loh. Oke, nah makanya kita harus lihat ya bagaimana medical missionary yang palsu atau tidak sejati. Oke, makanya kita akan belajar pada saat ini. Tapi dia bilang kalau kita untuk membedakan antara orang yang mengasihi Tuhan dengan yang tidak mengasihi Tuhan, ini ya dia bilang agama Tuhan itu menuntun kita untuk melakukan pekerjaan medical missionary medis yang sejati. Inilah yang membedakan antara orang yang mengasihi Tuhan dengan yang tidak. Inilah yang membedakan antara gadis bodoh dengan gadis bijaksana. Saya nggak, teman-teman, ini akan bilang Ellen White ya. Nanti kita baca terus, oke? Kita lanjut ya. Dia adalah kuasa penyembuhan ini. Tuhan adalah kuasa penyembuhan. Dia bilang, aku menghendaki belas kasihan dan bukan korban. Katanya, kata Tuhan. Terus lanjut ya teman-teman. Oke, ini lanjut. Terus dia bilang, inilah ujian tes. Atau inilah, mana ya? This is the test, sorry. Kita hapus aja tes, ujian. Ini adalah tes, oke? Inilah tes atau ujian yang digunakan Sang Pencipta kebenaran yang agung untuk membedakan antara apa teman-teman? Agama yang sejati dan agama yang palsu,
Atau ini adalah tes untuk membedakan antara apa dengan apa. Coba kasih koneksi dengan pelajaran yang kita bahas. Kalau teman-teman mau berpartisipasi. Kan dibilang, ini adalah tes untuk membedakan antara agama yang sejati dengan agama yang palsu. Atau ini adalah tes untuk membedakan antara, ada yang mau jawab? Yang kita, Yang punya minyak dan tidak punya minyak. there you go, itu dia. Itu yang kita cari ya teman-teman. Atau ini adalah tes untuk membedakan antara gadis yang bodoh dengan yang gadis bijaksana, gadis-gadis yang mempunyai minyak dengan gadis-gadis yang tidak punya minyak. Teman, yang bilang ini bukan kita ya teman-teman. Ini tes, oke? Kalau tes ini ujian, oke? Ini ujian yang Tuhan bilang, sekarang ini kita lagi diuji. This is probationary time. Ini adalah waktu masa probation di mana Tuhan mau tes apakah saya mengikuti Tuhan, oke, apakah saya berada di dalam agama yang sejati atau agama yang palsu. Apakah saya melakukan pekerjaan genuine medical missionary, pekerjaan medical missionary yang sejati atau tidak? Apakah saya mengasihi sama manusia dan peduli atau tidak? Ini tes gitu. Ini tes yang Tuhan berikan karena bagaimana mungkin saya bilang, oh saya mengasihi Tuhan, saya tidak peduli dengan sama manusia. Itu tes Tuhan untuk membuktikan apakah saya mengasihi Tuhan atau tidak. Karena bagaimana mungkin teman-teman ya, coba kita pikir, bagaimana mungkin kita pergi ke surga dan tidak mengasihi Tuhan? Bisa nggak? Bisa nggak istilahnya malaikat-malaikat, forget about Tuhan ya, mau nggak kira-kira malaikat-malaikat di surga mengizinkan kita masuk surga, kemudian mereka lihat kita punya perbuatan ini, menunjukkan saya tidak mengasihi Tuhan. Malaikat-malaikat itu nggak mau untuk Tuhan Yesus harus mati lagi yang kedua kali gitu loh. Malaikat-malaikat itu sudah apa ya kalau kita bilang waktu Yesus mati di kayu salib, teman-teman kita nggak bisa membayangkan bagaimana suasana di surga, bagaimana Bapa melihat anaknya mati di kayu salib, teman-teman. Kita nggak bisa merasakan bagaimana perasaan malaikat-malaikat di surga melihat Tuhan Yesus disiksa di kayu salib. Dan malaikat-malaikat nggak mau Tuhan Yesus itu mau mati lagi gitu loh untuk berapa kali untuk menebus dosa-dosa atau untuk menjadi ada pemberontakan lagi di surga gitu. Itu nggak akan itu mereka make sure itu nggak akan terjadi. Jadi bagaimana bukti, oke, bagaimana satu bukti malaikat-malaikat melihat bahwa kita itu benar-benar mencintai Tuhan adalah kita dengan benar-benar menunjukkan simpati yang sejati kepada sesama kita manusia. Ellen White bilang inilah tes yang Tuhan berikan kepada kita untuk membedakan agama yang sejati dengan palsu atau untuk membedakan gadis bijaksana dengan yang gadis bodoh atau untuk membedakan orang yang mempunyai minyak dengan tidak. Terus lanjut ya, dibilang Allah menghendaki para misioneri medisnya bertindak dengan kelembutan dan belas kasihan yang akan ditunjukkan Kristus seandainya dia ada di dunia ini, di dunia kita. Jadi kalau kita pun mau jadi medical missionary, teman-teman semua, kita harus lemah lembut ya teman. Lemah lembut, belas kasihan, penuh panjang sabar karena aduh mendengar testimoni orang-orang yang terjun langsung ya teman-teman karena kita semua pingin terjun langsung atau ada teman-teman yang saudara-saudara yang sudah melakukannya itu harus penuh dengan belas kasihan, kelemah lembutan, panjang sabar dan itu satu pekerjaan yang tidak gampang. Itu satu pekerjaan yang menuntun kita untuk ada self sacrifice gitu loh. Jadi teman-teman kalau kita lihat ya bagaimana kehidupan Tuhan Yesus di bumi ini, oke, penuh kelembutan, belas kasihan, panjang sabar. Kalau kita tahu bagaimana Yesus memperlakukan orang-orang di dunia ini, Tuhan bilang para Allah menghendaki para medical missionaries bertindak seperti kalau Yesus mau ditunjukkan Yesus seandainya dia ada di dunia ini dia mau bikin bagaimana? Apa tindakan Yesus? Ada sikap Yesus itu bagaimana? Itu yang akan ditunjukkan oleh para medical missionaries di dunia ini. Seperti itu. Jadi inilah ya teman-teman, makanya Ellen White bilang,
righteousness atau minyak itu, oke, kebenaran Kristus itu, righteousness itu adalah perbuatan yang benar, perbuatan yang baik. Dan dibilang dengan kita punya perbuatan, kita akan dihakimi. Inilah perbuatan. Mana? Karena kita ini semua, oke, sedang diuji sekarang dan mana yang mempunyai minyak, mana yang tidak, mana agama palsu, mana yang tidak, mana yang bisa masuk surga, mana yang tidak. Ini lagi masa untuk ditampi ya, atau masa untuk bagaimana kita diuji karakter kita. Inilah di masa Ellen White bilang probationary time atau masa ujian di mana lagi diuji gitu loh. Apakah kita mengasihi Tuhan? Apakah saya mempunyai kebenaran Kristus atau tidak? Apakah saya simpati sama orang lain? Saya mencintai orang lain atau tidak? Inilah inilah di saat kita. Makanya di buku Christ Object Lesson atau perumpamaan-perumpamaan Tuhan Yesus yang berbicara mengenai 10 anak darah yang mempunyai pelita dengan yang tidak ada pelita. Mempunyai minyak dengan tidak ada minyak. Ellen White bilang, di dalam krisis karakter kita dinyatakan. Atau pada waktu midnight atau tengah malam, kita punya karakter dinyatakan. Saya selama ini mengembangkan karakter siapa gitu loh. Saya selama ini berpihak kepada siapa? Apakah kepada Tuhan atau tidak? Apakah saya selama ini waktu Tuhan masih kasih kesempatan, saya mengumpulkan minyak atau memperoleh kebenaran Kristus, mencintai Kristus, melakukan pekerjaan yang Kristus mau, atau tidak gitu loh. Karena Ellen White bilang nanti di masa depan, orang-orang tidak mempunyai minyak karena mereka tunda-tunda gitu loh. Jadi pekerjaan medical missionary ini, kalau teman-teman dan saya sudah mendengar akan pekabaran ini atau peringatan ini, nggak boleh tunda-tunda, kita harus melakukan ya teman-teman. Tapi itu pun melakukannya itu adalah hasil nanti yang kita akan bahas berikut ini. Hasil dari kita menerima kebenaran Kristus. Bukan teman-teman mau melakukan pekerjaan medical missionary ini untuk menjadi imbalan. Oh Tuhan, saya sudah lakukan pekerjaan medical missionary, saya harus masuk surga. Kayak tuntut Tuhan untuk tidak seperti itu juga teman-teman. Aduh, dan ada juga yang kita, maksudnya kita tahu ya, nggak semua teman-teman yang bekerja medical missionary, ada orang-orang yang melakukan pekerjaan medical missionary dengan motif bahwa, ya kalau saya sudah melakukan pekerjaan ini, saya pasti akan masuk surga gitu loh. Atau saya harus masuk surga karena Tuhan bilang, kamu harus melakukan ini untuk masuk surga. Jadi teman-teman, kita harus lihat di mana penempatannya itu gitu loh. Karena yang tadi saya bilang ya, untuk kita melakukan pekerjaan medical missionary, kita harus tahu dia punya fondasi yang sangat penting. Memang betul, ini adalah tanda untuk membedakan antara agama palsu dengan yang tidak. Tetapi kalau kita pun salah dari dia punya fondasi, bagaimana kita untuk bisa melakukan ini, teman-teman, oke? Bagaimana untuk kita bisa melakukan ini gitu loh? Bagaimana untuk menjadi medical missionary yang sejati? Karena kalau Ellen White bilang medical missionary genuine, tadi mana ya? Ini, his religion, agama Tuhan menuntun kita untuk melakukan pekerjaan medical missionary yang genuine, berarti ada orang yang melakukan medical missionary tapi nggak genuine atau nggak sejati atau nggak asli, berarti palsu gitu loh. Oke? Makanya sebelum kita melakukan pekerjaan medical missionary yang sejati, kita harus tahu dia punya fondasi yang sangat penting untuk bagaimana bisa melakukan medical missionary medis yang sejati. Karena medical missionary sejati itu adalah buah atau hasil dari sesuatu yang kita terima sebelumnya. Tanpa kita melakukan itu duluan, teman-teman, kita akan melakukan pekerjaan medical missionary. Oke, kita akan melakukan pekerjaan medical missionary, tetapi itu bukan pekerjaan medical missionary yang sejati, teman-teman. Itu adalah hasil usaha dari diri kita sendiri. Itu bukan kebenaran Kristus. Makanya kalau teman-teman tahu, dulu kita pernah bahas mengenai A.T. Jones punya buku. Oke, yang A.T. Jones bilang,
Waktu kita ke surga, dia bilang, Tuhan, Tuhan, bukankah kami sudah bernubuat demi namamu? Bukankah kami sudah mengusir setan demi namamu? Bukankah kami melakukan good works? Apakah mereka melakukan good works? Apakah mereka melakukan pekerjaan medical missionary? Tapi masalahnya di situ adalah apa? Bukankah kami, bukankah saya sudah bernubuat? Bukan saya melakukan pekerjaan yang baik, good works. Yang mereka present itu adalah diri mereka sendiri. Pekerjaan itu keluar dari mereka sendiri gitu loh. Jadi pada saat ini sebelum kita ke reality prakteknya, kita pingin untuk kita semua tidak bisa menceraikan antara pekabaran malaikat ketiga dan medical missionary, atau kita nggak bisa pisahkan. Itu semua harus jalan sama-sama. Jangan sampai kita melakukan pekerjaan medical missionary, tapi kita melakukannya dengan salah. Tuhan bilang, saya nggak kenal kamu, kamu membuat kejahatan. Aduh teman-teman, loh Tuhan kita sudah bikin ini, kok Tuhan bilang saya nggak kenal kamu? Kenapa? Karena kita salah dia punya fondasinya teman-teman. Kalau kita bikin rumah fondasinya salah atau tidak berfondasi yang dari batu, pasti rumahnya akan rubuh gitu. Tapi kita loh, kita sudah bikin rumah, tapi fondasinya salah gitu loh. Saya sudah melakukan pekerjaan medical missionary, tapi kok Tuhan bilang, kok katanya ini yang membedakan antara agama yang sejati dengan agama yang palsu, membedakan gadis bijaksana. Kok Tuhan bilang, saya nggak kenal kamu, what is wrong, apa yang salah. Nah, itulah yang kita mau share pada saat ini, di mana bagaimana kita untuk bisa melakukan pekerjaan medical missionaries yang sejati, atau bagaimana kita bisa memperoleh minyak gitu loh. Itu yang kita harus pelajari, bagaimana gadis-gadis bijaksana itu, bagaimana itu minyaknya itu bisa didapat, karena minyak itu adalah kebenaran Kristus, atau kebenaran Kristus itu adalah penurutan akan hukum Tuhan, dan penurutan akan hukum Tuhan itu adalah mengasihi Tuhan dan mengasihi sesamanya. Bagaimana itu bisa terjadi gitu loh. Dan untuk mengasihi samanya manusia, itu Ellen White tulis adalah kita melakukan pekerjaan medical missionaries yang sejati. Bagaimana itu bisa terlaksana? Oke, bagaimana itu bisa terjadi untuk bisa menjadi realitas dan kita bisa melakukan pekerjaan medical missionaries yang sejati, bukan yang palsu. Kita akan kecewa kalau kita melakukan pekerjaan medical missionaries yang palsu, teman-teman. Mungkin kita pikir, oh ini pasti akan masuk surga, kita sudah bikin ini. Ternyata enggak gitu ya. Jadi itu yang kita mau bagikan kepada teman-teman semua, dan bagaimana kita benar-benar harus memperoleh righteousness-nya Kristus yang dilambangkan dengan minyak. Oke? Atau perbuatannya Kristus, atau karakter Kristus, atau penurutan Kristus akan hukum-hukumnya yang ada di dalam diri kita ya. Dan bagaimana Kristus mengasihi sama manusia. Itu adalah minyak, itu adalah karakter Kristus yang Kristus berikan kepada kita dan kita nyatakan kepada sesama kita manusia, dan itu adalah bukti bahwa kita mencintai Tuhan. Oke, sampai di sini apakah teman-teman ada pertanyaan atau tambahan sebelum kita lanjut untuk kita bahas pelajaran medical missionary untuk supaya bisa melakukan pekerjaan medical missionary yang sejati? Oke, belum ada ya? Oke, kalau begitu kita lanjut ya. Oke, silakan. Ada yang mau tambahkan? Oke, Jadi Onang, silakan. orang bahas lalu tentang Yesaya Bisa 58. kuat, Nang? Kuat, suaranya kecil, Nang? Oh, sorry. Kalau ini Iya. boleh? Yes. Ya. Yap. Oke. Lalu kan orang belajar tentang Yesaya 58 kan, membantu orang-orang yang susah dan lain-lain. Ya. Jadi maksudnya begini, kalau misalkan orang tidak punya keahlian untuk medis ya, jadi semua orang kan beda-beda kemampuan. Cuma dia bisanya cuma bantu orang susah, atau itu kan enggak harus di medikal gitu kan, maksudnya yang penting orang punya pelayanan untuk kemanusiaan lah begitu.
Jadi itu gimana? Oh, jadi ini Contohnya kita nggak pertanyaan. tahu tentang obat. Iya, pertanyaan-pertanyaan. Kita nggak tahu Oke, tentang obat-obatan. yes, I see. Cuma bisanya bantu orang, cuma Aha. bisa melakukan pekerjaan yang baik lah, good works lah, begitulah. Yep, yep, Jadi I itu see. gimana itu? Iya, Oke, iya. ya, that's a good Oke, question oke. ya. Itu pertanyaan yang bagus sekali. Bagaimana untuk orang-orang yang tidak mempunyai background di medis untuk menolong orang yang sakit gitu? Apakah istilahnya di ISA 58 kan? Apakah di ISA 58, apakah pekerjaan medical missionary itu kita istilahnya karena saya nggak ada background medis, kita tolong orang lah dengan kemampuan saya, atau kalau saya nggak ada background medis mungkin saya nggak bisa tolong orang sakit, mungkin saya bisa tolong orang Iya. miskin, mungkin Jadi ya. cuma melakukan perbuatan baik ya begitu, Ya ya, tanpa oke. medikal gitu. Karena iya. Yes. Oke. Oke. That's a very good question. Jadi ini jawabannya ya, Nang. Dari kelas yang kita ambil ya, dari kelas yang kita ambil, tidak semua orang yang ambil kelas itu mereka backgroundnya medis. Atau orang dari backgroundnya orang yang sekolah medis lah, atau dokter lah, atau perawat lah, seperti itu. Tidak semua gitu. Em, dan orang-orang yang tidak ada background medis, untuk melakukan pekerjaan medical missionary, makanya itulah ada training medical missionary, seperti itu. Kan kita melakukan medical missionary itu kan harus ditrain atau harus dilatih. Makanya di sini pun di dalam kitab pelajaran medical missionary itu dilatih. Walaupun kalau saya sendiri ya, walaupun saya mempunyai background medis, tetapi background medis saya itu nggak apa ya, di dalam medical missionary itu justru malah memang ada benefit, oke, ada benefit, kita mungkin tahu kondisi-kondisi penyakit orang-orang ini gimana. Tetapi di bagian medis, kalau kita bekerja bukan pekerjaan medical missionary, yang kita berikan itu malah berbeda dengan apa yang akan kita lakukan di pekerjaan medical missionary. Contoh misalnya, kalau orang kerja medis misalnya orang, misalnya ini contoh ya, orang yang sakit misalnya panas begitu. Mungkin orang yang di medis itu kita taunya, oke, kalau orang yang panas kasih apa? Paracetamol, Tylenol, acetaminophen, kayak begitu ya di medis. Tapi di medical missionary bukan begitu yang kita kasih kepada orang itu. Kita cari tahu dulu kenapa orang ini panas, apa penyebab dia panas. Sesudah kita tahu dia punya penyebab, sesudah kita tahu kita punya penyebab, nanti kita akan kasih tahu kepada orang ini, oh ini yang menyebabkan kamu sakit begini. Tetapi untuk menolong dia untuk supaya orang itu tidak panas, ada natural treatment yang kita bisa gunakan untuk orang itu gitu loh. Atau ada herbal yang kita bisa gunakan untuk membantu orang itu bisa untuk membantu dia waktu dia panas. Tapi karena panas itu adalah symptoms atau satu symptoms ya, atau efek dari mungkin dia kena infeksi, atau ada bakteri, ada virus, atau dia kurang minum. Jadi banyak sekali yang bisa membuat orang itu panas. Nah, waktu kita tahu penyebab orang itu apa, kita kita langsung memberikan bagaimana supaya orang itu tidak panas gitu ya. Address dia punya penyebab orang itu panas. Dan bagaimana mungkin dengan hidroterapi atau dengan natural treatment, atau mungkin kita kasih minum, bantu orang itu minum bawang putih, apa namanya, madu, atau kasih onion atau bawang. Nah, itu yang kita kita menolong orang yang sakit seperti itu. Jadi apakah untuk menjadi medical missionary menolong orang panas harus kita mempunyai background medis? Tidak sama sekali. Kenapa? Karena kita bisa belajar gitu ya. Kita bisa belajar bagaimana untuk menolong orang sakit dengan menggunakan metode yang Tuhan kehendaki kita lakukan. Dan itu nggak harus kita untuk background medis. Background medis mungkin yang tadi kita bilang, ada dia punya benefit. Kita tahu orang ini sakit. Misalnya orang ini sakit ini. Oh, kita orang medis mungkin bisa tanya, oh iya, dia sakit ini gara-gara ini, dia sakit jantung ini, bla bla bla. Kita mungkin lebih ada pengetahuan di hal seperti itu. Tapi untuk orang-orang yang tidak medis, kita juga bisa belajar gitu. Kenapa orang ini sakit
jantung, kenapa dia sakit diabetik. Kalau sakit ini mungkin kalau kita lihat hasil lab, oh waktu kita lihat hasil lab itu kita bisa lihat, oh ini dia kurang ini, dia kurang ini, dan bagaimana untuk menolong orang ini. Jadi itu bisa di training gitu lah. Tapi sebelum orang itu di training atau sebelum kita mendapatkan training untuk medical missionary, sekarang bagaimana sekarang untuk saya praktekkan hari ini kalau saya belum tahu. Ya untuk hari ini kita lakukan apa yang ada di kesempatan atau kita melakukan apa yang ada di yang kita mampu gitu lah ya. Maksudnya apa yang saya tahu gitu. Misalnya saya belum tahu training medical missionary, saya belum tahu begini-gini. Tapi saya ingin melakukan apa yang Tuhan perintahkan di Sel 58. Of course kita bisa lakukan. Orang miskin banyak di sekitar kita. Orang yang berduka, orang yang perlu pertolongan, orang yang perlu dikuatkan, orang yang perlu didoakan. Banyak sekali pekerjaan yang kita bisa lakukan yang kalau misalnya sebelum saya belum confident untuk melakukan medical missionaries atau menolong orang yang sakit contohnya, it's okay. Kita lakukan apa yang kita kita tahu dan kita akan belajar terus bagaimana untuk menolong orang yang sakit seperti itu dan mungkin dengan mempelajari dengan bukan mungkin ya banyak sekali orang-orang yang tidak ada background medis mereka malah lebih kalau yang sudah berpengalaman mereka malah lebih tahu lebih lebih bisa untuk menolong orang yang sakit daripada orang-orang yang mempunyai background medis seperti itu. Jadi itu perlu waktu Nang untuk belajar, untuk train, untuk bisa menolong orang yang sakit. Tetapi kalau kita belum sampai ke situ, kita bisa melakukan apa saja dalam kemampuan kita untuk menolong sesama kita. Gimana Nang? Apakah itu bisa menjawab Ya, pertanyaannya? ya, ya. Thank you, thank you. Iya, iya. Ya, oke, thank you ya. Apa ada lagi pertanyaan atau tambahan? Tante Kori ya, Iya, silakan. ya, cuman mau tambahkan aja karena ya puji Tuhan sih eh, pernah ikut Healing Way ya. Ya, Jadi pernah belajar itu apa itu hidroterapi apa eh, melalui GEDI atau eh, lidah buaya, pemakaian-pemakaian seperti itu. Jadi saya nggak ada dari eh, latar belakang apa ya perawat atau apa, tapi kita bisa oke, lakukan dengan pertolongan Tuhan ya, ya, dengan pertolongan Tuhan. Dengan pengalaman juga karena suami kan gula dan pernah ada luka yang gimana, jadi saya juga bisa dengan pertolongan Tuhan tentu saja. Jadi eh, dari pengalaman juga bisa jadi guru terbaik bagi kita dan untuk menolong orang itu, tapi memang ada dengan apa ya, dengan pergumulan Mhm, karena menghadapi orang sakit. mhm, hmm, tetapi kalau kita sudah berdoa dan Tuhan akan memberikan, walaupun tidak selamanya berhasil ya, tidak selamanya berhasil, tetapi yang satu hal kita sampaikan firman saat kita merawat atau setelah kita kasih kebaikan itu sangat menolong untuk mereka menerima. Itu mhm. pengalaman Tante Kori. Amin, Ya, amin. puji Tuhan aja. Dan ini cuma masukan aja, cuma masukan dan tolong doakan karena ini masih berlanjut juga di mana tapi ada saatnya kita kesaksian nanti aja. Tapi itu aja yang perlu Mhm, Tante Kori kasih mhm. dan tolong doakan, kita saling mendoakan ya. Ya, terima kasih Joy. Ya, Ya. thank you Tan. Terima kasih ya atas testimoninya. Jadi memang betul nggak perlu sama sekali ada background medis, nggak perlu. Medical missionary tidak perlu background medis. Orang siapa saja yang berkeinginan bisa belajar. Tante Kori ambil di Healing Way untuk training medical missionary tanpa ada medis bisa melakukan pekerjaan medical missionary ya. Dan of course, kita akan belajar juga di sini. Tante Kori sudah ada pengalaman, teman-teman yang lain yang sudah melakukan itu. Kita saling mengisi ya. Mungkin apa yang saya pelajari di sini, bahan-bahannya mungkin tidak ada di Indonesia. Di Indonesia ada bahan-bahannya yang nggak ada di sini gitu. Jadi kita bisa saling mengisi informasi dan mungkin apa yang dapat saya dapat di sini, mungkin teman-teman yang ada di Indonesia sudah ada pengalaman dan bisa share, kita bisa saling membagi ya. Nah, itulah tidak semua orang mengetahui segala sesuatu dan di segala tempat itu Tuhan mempunyai cara yang berbeda-beda, herbal yang berbeda-beda yang bisa tumbuh di sekitar kita.
untuk menolong orang yang sakit. Nah, itulah yang akan kita lakukan di masa depan untuk menolong orang yang sakit. Kenapa? Karena orang miskin, orang sakit itu di mana-mana ada dan semua itu memerlukan pertolongan. Dan itulah Tuhan mau untuk kita menolong sesama kita manusia. Oke? Nah, kita lanjutkan ya karena kita waktunya tinggal sedikit. Nah, kalau begitu, kalau minyak itu adalah kebenaran Kristus atau karakter Kristus, dan Tuhan dan membedakan antara orang gadis bijaksana dengan gadis yang bodoh. Jadi sekarang bagaimana kira-kira atau apa yang Tuhan mau untuk kita lakukan supaya kita menjadi medical missionary yang sejati atau genuine medical missionary. Oke, bagaimana untuk waktu saya melakukan perbuatan yang baik atau medical missionary, bagaimana itu yang benar-benar atau yang sejati ya gitu. Berarti ada yang palsu. Oke, bagaimana untuk saya bisa melakukan itu dengan benar? Oke. Nah, ini ya teman-teman, kita pernah bahas ini pada waktu lalu tapi kita mau ulangi lagi. Saya nggak akan baca secara detail, saya akan explain, terangkan kepada teman-teman semua atau saudara-saudara semua. Tetapi kalau teman-teman mau materinya kita kasih, ini kita ada dia punya kutipan-kutipan, ayat-ayatnya. Kita mau terangkan ini ya teman-teman, oke? Jadi di sini Ellen White bilang, itu kebenaran itu ada dua, oke? Mungkin kita selama ini taunya hanya satu gitu loh, atau ya, ada dua. Sebenarnya kebenaran itu hanya satu sebenarnya, tetapi ada dua hal yang Ellen White mau terangkan kepada kita di sini. Nah, ini kita mau baca, kemudian kita akan terangkan, oke? Oke, perhatikan ya, untuk kita benar-benar bisa melakukan medical missionary yang sejati, oke? Dia bilang, kebenaran yang dengannya kita dibenarkan atau dijustify adalah kebenaran yang diperhitungkan atau bahasa Inggris imputed. Terus dia bilang, kebenaran yang dengannya kita dikuduskan adalah kebenaran yang diberikan atau di-imparted. Ada dua. Satu kebenaran kita di-justify, dibenarkan. Satu kebenaran kita dikuduskan. Oke? Kebenaran yang Tuhan yang kita dibenarkan adalah namanya kebenaran itu diperhitungkan atau bahasa Inggris di-imputed. Terus kebenaran yang kita dikuduskan itu adalah imparted atau diberikan. Nah, mungkin nggak masalah kalau kita masih confused, nanti kita akan terangkan supaya kita lebih jelas. Terus kebenaran yang pertama, oke, yang kita di-justify atau dibenarkan, itu adalah kita mempunyai hak atau kesempatan untuk kita ke surga. Dan yang kebenaran kedua yang kita di-sanctify itu adalah kita kesesuaian kita dengan surga. Oke, mungkin nanti kita bikin dia punya chart ya nanti in the future karena kita sudah ada dia punya chart, nanti kita bagikan. Itu bagaimana, oke? Jadi seperti ini. Oke, ini ada dua fase kebenaran, oke? Ini kutipannya saya mau jelaskan ya kepada teman-teman semua atau saudara-saudara semua. Oke. Dibilang di sini, oke, ini satu. Oke, kita perhatikan ya, kita punya tangan. Ini satu. Ini Tuhan impute dia punya kebenaran. Waktu Tuhan impute atau dia perhitungkan kebenarannya, kita itu dibenarkan. Nah, bagaimana itu terjadi? Ini dia punya kutipan, saya hanya terangkan saja. Misalnya ini saya berdosa, oke? Saya berdosa. Di saat saya berdosa, saya memohon ampun kepada Tuhan, right? Waktu saya berdosa, saya itu unrighteous. Karena unrighteous itu atau tidak benar itu melanggar hukum Tuhan. Right? Waktu saya melanggar hukum Tuhan, saya ini tidak benar. Untuk bisa saya masuk ke surga, saya itu harus benar. Right? Saya harus benar di hadapan Tuhan. Benar itu harus benar yang sempurna ya. Yang sempurna itu adalah saya menurut hukum Tuhan yang sempurna. Nah, teman-teman, waktu kita berdosa terus kita mohon ampun sama Tuhan, oke? Ini yang saya bilang ini adalah kutipan yang di sini, oke? Waktu saya mohon ampun sama Tuhan, Tuhan ambil saya punya dosa, dia kasih dia punya kebenaran. Itu namanya kebenarannya di-imputed atau diperhitungkan. Kebenaran Tuhan menjadi kebenaran saya.
kebenaran Tuhan yang diperhitungkan. Saya mempunyai jubah kebenaran Kristus. Dengan cara apa? Simple, teman-teman. Datang kepada Tuhan, mohon ampun saya punya dosa, pengampunan dosa di sini. Terus Tuhan, kita itu dibenarkan. Kita dibenarkan dengan kebenaran Kristus yang diperhitungkan. Itu namanya kita di-justify, dibenarkan. Oke? Sampai di situ, yang seharusnya saya mati, tapi Tuhan bilang, kamu saya kasih hidup. Di hadapan hukum itu, kamu itu perfect. Kamu itu sempurna. Karena hukum lihat kita, dia lihat Kristus, dia lihat karakter Kristus, dia lihat jubah Kristus yang tidak ada cacat. Oke? Terus gini ya, yang terakhir kita dibaca, demikianlah manusia yang telah diampuni, mengenakan pakaian indah kebenaran Kristus, berdiri tanpa salah di hadapan Tuhan. Ini adalah keterangan di mana kita itu di-justify, dibenarkan. Itulah kebenaran yang Tuhan impute, perhitungkan. Sampai di situ oke? Jadi kebenaran itu di-impute, Tuhan hitung, saya berdosa, oke, saya berdosa. Tuhan ambil saya punya dosa. Kemudian saya berdosa, Tuhan ambil saya punya dosa, gantinya saya diberikan kebenarannya. Hukum lihat saya itu benar, tidak ada dosa. Kebenaran Tuhan diperhitungkan atau di-impute, saya di-justify. Waktu saya di-justify, Ellen White bilang di sini, saya itu, mana itu ya? Saya itu bisa ada berhak atau saya itu punya kesempatan untuk ke surga. Itu tahap pertama kebenaran. Oke? Sekarang tahap kedua kebenaran. Tahap kedua kebenaran itu di sini dibilang adalah kebenaran yang dengannya kita dikuduskan adalah kebenaran yang diberikan. Dan itu adalah kesesuaian kita dengan surga atau fitness for heaven. Apa itu waktu saya itu dibenarkan? Kebenaran yang kita dikuduskan itu, ya, kebenaran yang dikuduskan adalah kebenaran yang diimpart. Oke? Kebenaran yang dengannya kita dikuduskan. Oke. Nah, ini ya teman-teman. Ini untuk membuat kita, lead kita, menolong kita untuk menjadi genuine medical missionary. Sekarang tahap pertama sudah selesai. Saya berdosa, saya minta ampun. Sekarang saya sudah mempunyai apa teman-teman? Kebenaran Kristus. Di hadapan hukum saya tidak ada dosa, saya tidak ada cacat, kebenaran Kristus sudah ada di saya. Waktu saya mempunyai kebenaran Kristus atau saya sudah di-justify, saya menjadi orang yang benar, ini yang terjadi. Oke? Yang terjadi itu adalah seperti perumpamaan Tuhan Yesus waktu dia bilang karena pohon yang baik tidak akan mengeluarkan buah yang jahat. Begitu juga pohon yang jahat tidak akan mengeluarkan buah yang baik. Karena dia bilang dari setiap pohon akan diketahui dengan buahnya. Terus dia bilang, orang yang baik dari good treasure dari hatinya itu akan memberikan apa yang baik. Tetapi manusia yang jahat dari dalam hatinya akan mengeluarkan apa yang jahat. Nah, ini dia teman-teman. Ini dia ya, perhatikan. Saya ini kalau saya pohonnya masih jahat, oke, pasti akan mengeluarkan buah yang jahat. Kalau saya pohonnya baik, pasti akan mengeluarkan yang baik. Untuk teman-teman atau saya menghasilkan buah roh atau untuk menghasilkan buah yang baik, harus dari pohon yang baik dulu, gitu loh. Atau saya tidak bisa menghasilkan genuine medical missionary atau menghasilkan buah yang baik kalau saya pohon yang jahat. Untuk membuat saya menjadi pohon yang baik itu, saya harus menerima apa dulu? Sesuatu yang baik.
atau untuk menghasilkan sesuatu yang benar, saya itu harus dibenarkan dulu teman-teman, karena hati kita ini jahat. Saya harus menerima kebenaran Kristus dulu untuk bisa menghasilkan perbuatan atau kebenaran Kristus. Saya harus, kalau saya berdosa teman-teman, saya minta maaf dulu sama Tuhan akan dosa-dosa saya. Kemudian Tuhan memberikan kebenaran kepada saya. Dan kebenaran itu akan dihasilkan dari perbuatan yang benar teman-teman. Oke? Jadi saya nggak bisa menghasilkan genuine medical missionary atau menghasilkan karakter Kristus kalau saya sendiri belum dibenarkan. Kalau saya sendiri belum menerima jubah kebenaran Kristus. Banyak orang berpikir bahwa saya harus melakukan kebenaran Kristus dulu. Tunggu ya teman-teman. Oke, sorry. Jadi, untuk kita bisa melakukan genuine medical missionary atau menghasilkan buah yang baik, banyak orang-orang melewati step yang pertama ini gitu loh. Mereka berpikir bahwa, oh ya, saya harus melakukan medical missionary, saya harus melakukan ini, itu dulu. Untuk kebenaran Kristus itu, untuk kita bisa menerima kebenaran Kristus ini, saya harus bikin ini, untuk saya bisa masuk surga. Seperti itu. Karena tanpa saya melakukan yang pertama, karena sebelum saya dibenarkan teman-teman, walaupun kita melakukan pekerjaan medical missionary, pasti buah itu busuk teman-teman. Apa artinya buah busuk? Semua yang saya lakukan itu adalah saya dari diri saya sendiri. Dan ujung-ujungnya walaupun kita melakukan medical missionary, saya akan bangga karena saya pikir itu adalah pekerjaan saya gitu loh. Saya akan bangga, wah lihat saya sudah bikin ini, saya sudah bikin ini. Kita akan mulai untuk membandingkan diri saya dengan orang lain. Lihat saya sudah melakukan medical missionary, itu orang nggak melakukan medical missionary, saya sudah begini, saya sudah begitu. Karena kita pikir itu semua adalah pekerjaan perbuatan baik saya. Tanpa saya sadari, semua perbuatan yang keluar dari saya itu adalah milik Kristus yang Kristus berikan kepada kita gitu loh. Nggak ada satupun dari kita yang baik, nggak ada. Semua di kita itu jahat. Oke? Tanpa ada kebenaran Kristus, walaupun orang di luar lihat saya berbuat baik, tapi sebenarnya itu adalah perbuatan kita. Our righteousness, kita punya kebenaran itu ya saya bilang seperti kain lara, kain kotor. Kenapa? Karena saya tidak memohon pengampunan dosa, saya tidak melihat salib Kristus gitu loh. Kita harus fokus kepada Kristus dan salib itu di mana Yesus mati untuk memberikan kebenarannya kepada kita gitu loh. Makanya waktu saya menerima kematian Kristus, saya juga mati untuk diri, die to self. Yang hidup adalah Kristus. Makanya kita bisa melakukan perbuatan Kristus karena saya juga waktu saya minta ampun sama Tuhan, saya lihat Kristus mati untuk mengambil dosa saya juga mati untuk diri. Waktu saya mati untuk diri, yang hidup dalam diri saya itu adalah Kristus dan saya memancarkan akan karakter Kristus. Itu baru teman-teman dan saya bisa melakukan genuine medical missionary. Itu adalah buah di saat saya menerima akan kematian Kristus. Saya nggak bisa untuk melakukan medical missionary untuk, supaya saya masuk surga, supaya saya begini, supaya saya begini. Tidak teman-teman, kita harus tahu diri, sadar diri bahwa medical missionary yang sejati itu adalah hasil dari kita menerima kebenaran Kristus. Dan kebenaran Kristus yang kita terima itu adalah karena Kristus mati untuk ambil saya punya dosa untuk supaya dia bisa memberikan kebenarannya kepada kita gitu loh. Makanya kita bisa menghasilkan perbuatan yang baik karena kebenaran Kristus ada di kita. Dan di saat kita melakukan medical missionary, kita nggak ada satu sombong pun atau wah lihat ini, karena kalau saya nggak bisa, kalau bukan saya yang bikin ini semua tidak ada terjadi. Saya. Teman-teman itu nggak bisa karena kita tahu bahwa itu semua adalah kebenaran Kristus dalam diri kita. Oke? Lanjut ya, sebelum kita tutup karena tinggal 5 menit, dia bilang, kebenaran di dalam diri kita
dibuktikan oleh kebenaran di luar. Ini Ellen White bilang. Jadi di saat saya dibenarkan atau saya sudah di-justify, di saat saya punya dosa sudah diampuni, kalau kita sudah melakukan fase itu pertama, benar-benar minta maaf sama Tuhan dan kebenaran Kristus kita terima dengan iman, itu akan ada buahnya, teman-teman. Buahnya itu menuntun kepada genuine medical missionary. Oke? Dan menuntun kepada penurutan akan hukum Tuhan. Dan teman-teman, ini yang menjadi masalah ya teman-teman. Oke? Ini yang menjadi masalah. Apa masalahnya? Di saat kita sudah menerima pekabaran malaikat ketiga, saya sudah mohon maaf sama Tuhan, saya punya pengampunan dosa. Kemudian Tuhan sudah ampuni saya, Tuhan sekarang berikan kebenarannya. Dan di saat Tuhan memberikan kebenarannya, Tuhan memberikan kebenaran kepada kita, oke? Dan kebenaran itu terbukti kan, ada bukti di luar gitu. Nah ini teman-teman, ini dia punya masalahnya di sini, oke? Kita akan baca kutipannya, dan mungkin kita akan tutup di sini ya teman-teman. Di warna hijau, oke? Dibilang, kan tadi dibilang waktu kebenaran itu, mana ya? Ini dia, dia bilang, kebenaran yang kita itu disanctify atau dikuduskan adalah kebenaran yang Tuhan berikan. Waktu saya kebenaran itu untuk saya sanctify itu karena saya sudah melalui proses yang pertama. Pengampunan dosa, melihat kematian Kristus, kebenaran Kristus saya terima. Terus waktu saya sudah diampuni, sekarang saya mau bikin apa? Of course, saya harus melanjut memakai terus akan jubah kebenaran Kristus, betul? Iya kan? Dan itulah saya dibenarkan atau bukan dibenarkan, saya dikuduskan atau saya disanctify bahasa Inggris. Oke? Nah, apa pengertian dari sanctification? Oke, apa arti pengertian dari pengudusan? Oke, ini saya mau baca dan saya akan tutup ya, teman-teman. Dibilang, pengudusan yang sejati berarti kasih yang sempurna, ketaatan yang sempurna atau penurutan yang sempurna atau perfect obedience. Terus dia bilang apa? Kesesuaian yang sempurna dengan kehendak Allah. Kita harus dikuduskan kepada Allah melalui penurutan terhadap kebenaran. Teman-teman, kita akan stop sampai di sini. Kita mau terangkan ya. Dia punya kutipan ada berapa di bawah, tapi kita nggak mau baca lagi. Nanti mungkin di depan-depan kita akan ulang. Jadi gini teman-teman, oke? Pada saat saya sudah diampuni dosa saya menerima jubah kebenaran Kristus, oke? Saya memakai jubah kebenaran Kristus. Sekarang di jubah kebenaran Kristus itu atau saya mempunyai karakter Kristus itu bukan hanya di dalam, sekarang dinyatakan di luar. Right? Dan waktu dinyatakan itu di luar, waktu kebenaran Kristus ada di saya dikuduskan. Ellen White bilang apa? Pengudusan itu yang sejati adalah perfect love, kasih yang sempurna, perfect obedience, penurutan yang sempurna, kesesuaian yang sempurna, penurutan kepada kebenaran. Teman-teman, ini yang menjadi challenge yang saya mau share sama teman-teman. Dan mungkin ini juga adalah tantangan untuk saya pribadi. Di saat orang-orang mempelajari medical missionary atau pelajaran medical missionary, pertama-tama mungkin semangat, excited. Tapi pas datang kepada prakteknya, apalagi kepada hukum-hukum Tuhan, karena dia bilang perfect obedience kepada hukum Tuhan, pas sudah datang kepada hukum-hukum kesehatan, banyak yang give up gitu loh. Apalagi datang kepada diet, kita punya makanan. Waduh, susah sekali ya. Susah untuk mau give up, istilahnya susah untuk mau melepaskan apa yang firman Tuhan. Dia bilang perfect conformity to the will of God, kesesuaian yang sempurna dengan kehendak Allah. Datang kepada untuk hukum-hukum kesehatan, banyak orang yang nggak mau untuk menurut gitu loh. Nah, pertanyaan saya yang pertama, apakah kita sudah benar-benar menerima kebenaran Kristus yang pertama atau belum gitu loh?
Apakah kita betul-betul sudah melihat kasih Kristus dan salib Kristus, sudah betul-betul melakukan pengakuan dosa yang sempurna, ya dosa, betul-betul sudah akui saya punya dosa kepada Tuhan dan mau untuk menerima kebenaran Kristus? Kalau langkah pertama saja kita gagal, langkah kedua itu pasti akan gagal juga, teman-teman. Itu yang saya mau bilang ya. Karena Tuhan mau kita untuk benar-benar bertobat, lihat kasih Tuhan, lihat salib Kristus gitu loh. Dan di saat saya betul-betul ada pertobatan yang sungguh-sungguh memberikan kasih dosa saya kepada Tuhan, Tuhan akan kasih kebenarannya. Dan kebenaran yang saya terima itu atau jubah Kristus atau karakter Kristus, itulah yang akan menyanggupkan kita untuk menurut akan hukum Tuhan gitu loh. Dan hukum Tuhan itu mungkin kita lihat, oh 10 hukum gitu. Selalu lihatnya di situ. Memang betul. Tapi di hukum di sini teman-teman yang saya mau tekankan adalah kita mengasihi sesama kita seperti diri kita sendiri gitu loh. Kenapa Tuhan mau untuk kita mengasihi diri kita sendiri? Apa artinya mengasihi diri kita sendiri? Oh, apakah untuk saya senang-senang dengan diri kita sendiri? Bukan itu, teman-teman. Diri kita ini sudah dibayar dengan darah Kristus, oke? Tuhan mau kita untuk menjaga akan di akan tubuh kita yang sudah dibayar dengan darah Kristus gitu loh. Tuhan mau kita untuk sehat supaya kita bisa mendedikasikan diri kita kepada Tuhan dan juga menolong sesama kita manusia gitu loh. Jadi kalau saya mengasihi diri saya sendiri, saya nggak akan merusak akan tubuh saya. Itu dia punya prinsip gitu. Bagaimana untuk menunjukkan saya mengasihi Tuhan adalah saya mengasihi saya punya diri juga. Karena mungkin selama ini kita fokus mengasihi sesama kita manusia. Tapi dia bilang di sini mengasihi diri kita sendiri juga gitu loh. Berarti saya harus menjaga diri saya sendiri, tidak merusak diri saya sendiri. Nah, itulah ada hukum-hukum yang Tuhan berikan kepada kita mengenai hukum-hukum kesehatan. Kenapa kita harus tahu itu juga? Karena itu juga kita harus berikan kepada orang yang sakit bahwa mungkin kamu sakit ini karena ini kita harus tahu bagaimana untuk bisa menerangkan kepada mereka. Tapi kita nggak bisa menolong orang lain. Kalau diri sendiri saya juga saya nggak bisa tolong. Atau kalau saya sendiri juga, bagaimana saya mau kasih hukum kesehatan kepada orang lain? Saya sendiri melanggar akan hukum kesehatan. Bagaimana saya mau kasih reformasi kesehatan kalau saya sendiri nggak health reform? Bagaimana saya mau mengajar orang untuk bertarak? Saya sendiri nggak bertarak. Bagaimana saya mengajak orang untuk menurut hukum Tuhan dan juga hukum kesehatan? Saya sendiri tidak turut. Itu bagaimana caranya gitu loh. Dan sanctification atau pengudusan itu adalah kita betul-betul perfect obedience to the law of God. Ellen White bilang, hukum itu bukan hanya 10 hukum, tapi ada juga hukum kesehatan yang kita harus tahu. Teman-teman, tapi itu nggak bisa untuk lead kita kepada genuine medical missionary. Kalau kita in the first place, yang pertama itu kita belum menerima kebenaran Kristus gitu loh. Mungkin kita banyak atau saya sendiri gagal untuk melakukan medical missionary atau untuk perfect obedience atau untuk sanctification, pengudusan. Karena saya sudah gagal pertama gitu loh. Saya pikir kalau saya berdosa asal-asal saja, Tuhan ampunilah saya punya dosa dalam nama Yesus. Apakah begitu kita datang ampun sama Tuhan? Apakah begitu untuk kita mau memberikan dosa saya terus Tuhan kasih kebenarannya kepada kita? Apakah dengan cara seperti itu gitu loh? Menganggap remeh untuk datang pengampunan dosa? Tidak, teman-teman. Yang kita harus lakukan at least pada saat ini adalah lihat kasih Kristus. Kalau bisa baca buku Steps to Christ atau Kebahagiaan Sejati. Baca buku Desire of Ages atau Kerinduan Segala Zaman. Lihat kasih Kristus, bagaimana Kristus bayar dosa-dosa kita gitu loh. Baru akan membuat kita benar-benar benci akan dosa gitu loh. Baru kebenaran Kristus itu bisa diberikan kepada kita. Baru kebenaran itu bisa dinyatakan di dalam hidup kita, teman-teman. Kalau kita gagal dalam langkah-langkah itu, aduh kita susah, makanya akan susah untuk
akan ada penurutan yang sejati, ya, atau susah untuk melakukan pekerjaan medical missionary yang sejati. Dan Ellen White bilang, karakter Kristus, penurutan yang sempurna adalah minyak. Jangan tunda-tunda ya, maksudnya Ellen bilang, banyak yang tunda-tunda, makanya pada waktu pintu kasihan ditutup, nggak ada minyak. Itulah gadis bodoh. Teman-teman, apa kita mau menjadi gadis bodoh atau kita mau jadi gadis bijaksana? Kita terus terang sama Tuhan, jujur sama Tuhan. Tuhan, saya hilang. Tuhan, saya nggak punya minyak. Saya berdosa. Tuhan, tolong saya hari ini. Saya mau Tuhan. Tolonglah saya untuk menuntun langkah saya melihat kasih Kristus, melihat betapa kejinya dosa itu, untuk mau menerima kebenaran Kristus, untuk mau supaya Kristus ada di dalam diri saya. Kalau tidak, teman-teman, amin. Ini juga pelajaran untuk saya ya, teman-teman. Tuhan mengundang teman-teman semua dan saya pribadi untuk benar-benar mengetahui langkah demi langkah bagaimana untuk kita mempunyai minyak itu. Bagaimana mempunyai karakter Kristus. Bagaimana mempunyai kebenaran Kristus. Bagaimana untuk menjadi medical missionary yang sejati. Sebelum kita benar-benar melakukan atau mempraktekkan apa yang kita sudah pelajari mengenai medical missionary. Oke, karena waktu kita sudah selesai sampai di sini, apakah teman-teman ada pertanyaan atau tambahan sebelum kita tutup? Nanti kita akan lanjut minggu depan, kita akan coba gabung medical missionary, pekabaran malaikat ketiga, medical missionary, pekabaran malaikat ketiga, dan kita semua terus belajar. Saya tidak tahu sama sekali, semua teman-teman kita belajar sama-sama, kita sama-sama bertumbuh, kita sama-sama doakan, kita sama-sama menguatkan satu sama yang lain, sama-sama mengasihi satu sama yang lain, sama-sama menolong satu sama yang lain. Kita bertumbuh bersama-sama. Oke, karena itulah yang Tuhan inginkan. Dan sebelum kita melakukan pekerjaan medical missionary, kita harus lakukan langkah-langkah ini dulu. Oke, apakah teman-teman ada tambahan atau pertanyaan sebelum kita tutup? Halo Joy. Tante Kor. Untuk Kori cuma mau bilang, lalu merasa juga ditempah ya. Bukan maksudnya tuh hati itu bagaimana orang melakukan, tapi hati itu masih bagaimana. Tapi sekarang yang poin terakhir yang mengatakan apa ini, bagaimana orang mencintai sesama, Ya, seperti diri kita. Tan, putus Tan, apa hanya kita yang tidak dengar? Apa ada yang dengar? Enggak, putus mungkin. Tante Kor, putus? Jadi kemungkinan Gimana? Gimana? Halo? Gimana? bagaimana orang Tante Kori punya suara enggak kedengeran? Lali Onang dengar? tadi ya oke. Sekalian Tante Kori karena udah jalan. Oh iya iya Tante Kor. Sorry tadi kita nggak ada putus Tante Kori punya suara. It's okay, nanti mungkin Tante Kori bisa share lagi minggu depan. Oke, ada lagi sebelum kita tutup. Oke, kalau tidak ada, kita akan tutup ya. Kita punya Bible study. Mudah-mudahan ini bisa menjadi berkat untuk kita semua. Pelajaran hari ini bisa menjadi berkat untuk hari Sabat dan bisa menjadi berkat untuk kehidupan kita semua. Oke, kita akan tutup Bible study. Apa Onang bisa tutup dalam doa, Nang? Oke, kita satu dalam doa. Thank you. Ya. Allah Bapa kekal yang bertata dalam kerajaan surga, terpujilah namamu karena kasih anugerah dan kebesaran Tuhan yang kami rasakan saat ini. Terima kasih Tuhan atas pelajaran yang begitu indah yang telah kami pelajari. Biarlah pelajaran ini kami bisa hidupkan dalam kehidupan kami. Kami selalu memohon bantuan kuasa Tuhan yang berlaku dalam kehidupan kami. Karena tanpa Tuhan kami tak sanggup berbuat apa-apa.
Tuhan berkati Oi yang telah memberikan Bible study, berkati Oi dan keluarga, adik-adik, dan kami semua yang ada di Zoom ini. Bila berkat-berkat melimpah dari surga, jadi bagian kami semua. Pimpin kami dan sertai kami sepanjang hari Sabat yang suci ini, Tuhan. Mengampuni setiap dosa dan pelanggaran kami. Doain kami alaskan hanya dalam nama Yesus Juru Selamat dan Penebus dosa kami. Amin. Amin. Oke, thank you, Nah. Thank you, Tante Tel. Oh, Yona. Terima kasih Joy, Tuhan Wah, berkati. ya, Selamat thank Sabat you. untuk semua. Lali. Ma. Tapi sudah off ya. Oke, selamat sabat, selamat berbakti. Say bye-bye. Say bye-bye. Oke, bye-bye. Bye, Sun. Say bye, Om. Bye.